Kalau kalian lagi nyari handphone yang kameranya bagus dalam kondisi apapun dan perekaman videonya juga bagus serta performanya juga kencang, nah handphone yang satu ini bisa jadi alternatif kalian buat kalian beli. Apalagi yang harganya mid-range tapi dapat fitur flagship. Halo semua, ketemu lagi sama aku Yusri Adi Putra. Oke, di video kali ini aku mau review sebuah handphone terbaru dari Realme yang katanya dijuluki flagship in mid-range. Oke, jadi ini dia, Realme 9 Pro Plus 5G. Handphone ini dirilis pada bulan Februari tahun 2022 dan dibanderol dengan harga 4 hingga 5 jutaan, tergantung varian memori internalnya. Ada yang 128GB dan ada juga yang 256GB. Tersedia dua varian warna, yaitu Aurora Blue dan juga Sunrise Green. Kalau warna Aurora Blue itu bisa berubah warna kalau kena sinar UV atau sinar matahari. Dan untuk unit yang kita review kali ini punya warna Sunrise Green. Jadi ini nggak bisa berubah warna ya kalau kena sinar matahari. Nah, dengan harga 4 jutaan ini kita bisa dapat spek pakai chipset MediaTek Dimensity 920 5G yang berfabrikasi 6 nanometer. Pakai lensa 50MP Sony IMX766 plus ada OIS-nya. Punya layar sebesar 6,4 inci, pakai panel Super AMOLED yang beresolusi Full HD plus 1080 pixel dikali 2400 pixel dan punya fingerprint on display. Layar 60Hz, ada NFC, dual stereo speaker, dan ada Dolby Atmos, serta punya lubang audio jack 3,5 mm, dan terakhir punya kapasitas baterai sebesar 4500 yang support pengisian cepat 60 watt super dart charging. Nah, jadi buat kalian yang tertarik untuk membeli handphone ini juga, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi, karena untuk link pembeliannya udah aku letakkan di sana ya. Dan sebagai informasi tambahan lagi, buat kalian yang belinya sekarang juga, itu kalian bisa dapat potongan harga sampai 500.000 karena lagi ada diskon 10%. Jadi buruan langsung di check out ya. Lalu untuk materialnya, frame samping menggunakan polikarbonat dan back covernya pakai bahan kaca. Jujur kalau ngomongin desain aku kurang suka aja ya sama bahannya ini. Apalagi bahan kacanya ini mudah banget buat ninggalin bekas sidik jari kita. Terus kalau diperhatikan lagi lebih detailnya di warna hijaunya itu terdapat glitter-glitter gitu. Jadi kesan mewah dan premiumnya di handphone ini masih dapat banget. Oh ya, untuk bobotnya sendiri ini masih cukup ringan ya, di 182 gram aja. Jadi kalau dipakai dan dioperasikan menggunakan satu tangan, ini masih nyaman sekali. Lalu untuk layarnya, handphone ini berukuran 6,4 inci yang berpanel Super AMOLED dengan tingkat kecerahan hingga 1000 nit. Kecerahan segitu masih bikin kita bisa ngelihat layar dengan jelas walaupun berada di bawah terik matahari. Layarnya juga udah diproteksi menggunakan Corning Gorilla Glass generasi kelima. Dan juga udah dipasang dengan kaca anti gores sama Realme-nya. Jadi nggak usah beli anti gores lagi deh. Fingerprint di handphone ini juga udah ada di dalam layar. Tapi ada sesuatu yang bikin handphone ini beda dengan yang lainnya. Yaitu fingerprint di handphone ini juga bisa digunakan untuk mengukur detak jantung kita. Fitur kayak gini cuman ada di handphone-handphone flagship aja loh. Atau yang di harga 10 jutaan ke atas. Fitur lainnya dia juga punya fitur NFC. Kecepatan bacanya juga udah cepat dan akurat. Dan walaupun resolusi layarnya cuman Full HD Plus aja alias 1080 pixel dikali 2400 pixel dan dengan aspek rasio 20:9, tapi berkat dual stereo speaker yang ada di handphone ini jadi makin nyaman kalau dipakai buat nonton film, dengerin musik, dan scrolling media sosial. Ditambah lagi untuk kebutuhan multimedia kita seperti menggunakan headphone jack, Realme 9 Pro Plus 5G ini juga masih menyediakan lubang audio jack 3,5 mm. Dan menurut aku itu salah satu hal yang baik ya, karena untuk handphone dengan budget 4-5 jutaan sekarang udah mulai menghilangkan fitur itu. Lalu untuk softwarenya, Realme 9 Pro Plus 5G ini pakai Realme UI 3.0 yang berbasis Android 12, versi terbaru dari Android. Terus untuk slot SIM cardnya ini bisa menampung 2 nano SIM card aja tanpa micro SD. Jadi buat kalian yang merasa 128GB nya kurang, kayak unit yang kita review kali ini, kalian bisa ambil aja varian memori yang 256GB nya aja. Dan untuk jaringannya ini udah support jaringan hingga 5G. Di tahun 2022 ini, fitur 5G adalah fitur wajib yang harus ada untuk handphone-handphone baru. Meskipun di Indonesia untuk jaringan 5G-nya belum sepenuhnya merata, tapi untuk 1 hingga 2 tahun mendatang, aku yakin untuk sinyal 5G pastinya bakal udah lebih merata, khususnya di Indonesia. Terus kalau ngomongin performa, handphone ini diperkuat dengan prosesor terbaru dari MediaTek, yaitu MediaTek Dimensity 920 5G yang berfabrikasi 6 nanometer. Dan dipadukan dengan RAM sebesar 8GB yang bisa diekspand sampai 13GB.
Jadi bikin multitasking di handphone ini makin lancar dan tanpa ada kendala apapun. Experience bermain game di handphone ini juga terasa asik berkat setup dual stereo speaker yang diperkuat dengan Dolby Atmos. Ditambah lagi berkat performa dari Dimensity 920 5G-nya, bikin handphone ini bisa jalanin semua game yang ada. Bahkan game-game berat sekalipun kayak Genshin Impact. Di sini aku coba main Genshin Impact pakai handphone ini. Dan itu enak-enak aja ya, nggak ada kendala dan lancar-lancar aja. Suhunya juga stabil berkat sistem cooling yang ada di dalam handphone ini. Sekarang lanjut kita bahas kameranya. Lensa depan ini 16 megapiksel, ada di sebelah kiri atas. Lensa di belakangnya ada 3. Realme mengklaim bahwa performa kameranya itu sekelas dengan handphone flagship. Wajar sih karena sensor kamera utamanya 50 megapiksel pakai sensor Sony IMX766 plus ada OIS-nya. Nah, sensor ini biasanya memang dipakai sama handphone flagship atau yang di harga 10 jutaan ke atas. Terus 8 megapiksel lensa ultrawide-nya dan terakhir ada 2 megapiksel lensa makro. Untuk perekamannya buat lensa depan bisa rekam gambar hingga resolusi Full HD 1080 pixel di 30 fps. Dan kamera belakangnya bisa rekam gambar hingga resolusi 4K di 30 fps. Terus kalau mau pakai di 60 fps cuma bisa di resolusi Full HD 1080 pixel aja. Fitur flagship yang ada di Realme 9 Pro Plus 5G ini adalah kamera terbaik di kelas 4 jutaan. Pemakaian sensor Sony IMX766 yang dipadukan dengan OIS pada kamera utama di handphone ini terbukti sukses memberikan hasil-hasil kamera yang terbaik di harga 4 jutaan. Hasil gambarnya baik siang dan malam hari sangat memuaskan. Intinya jarang ngecewain. Berikut hasil-hasilnya. Dan seperti biasa untuk kualitas videonya kalian bisa simak aja video berikut ini. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera depan dari Realme 9 Pro Plus 5G. Oke, nah untuk resolusinya dia bisa rekam gambar hingga resolusi Full HD 1080 pixel di 30 fps aja. Nah untuk stabilisasinya kalian bisa lihat sendiri, ini stabilisasinya cukup bagus ya. Terus juga warnanya juga oke. Nih kayak gini, terlihat natural. Untuk audionya kalian bisa dengerin sendiri gimana. Oke, kurang lebih kayak gini untuk hasilnya ya. Oke, ini adalah salah satu contoh perekaman kamera belakangnya. Untuk kamera belakang mampu merekam gambar hingga resolusi 4K di 30 fps. Dan perekaman kali ini pakai resolusi Full HD 30 fps saja. Bisa sih 60 fps. Cuman aku mau cobain untuk stabilisasinya di resolusi Full HD 30 fps saja. Nah, kurang lebih kayak gini. Ini bisa kita zoom ya, kalau nggak salah. Oh ya, bisa di zoom sampai 10 kali zoom. Bisa sampai 10 kali zoom. Kita balikin lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Untuk audionya kalian bisa dengarin sendiri juga. Oke, gimana nih? Dynamic range-nya juga kelihatan awan-awan di sini ya. Agak mendung ya. Dynamic range juga cukup luas. Oke, kurang lebih kayak gini hasilnya. Oke, ini adalah contoh kamera belakang tapi pakai resolusi 4K di 30 fps. Nah, untuk kualitasnya kayak gini. Stabilisasinya
lumayan bagus, cuman agak patah-patah ya. Terus warnanya juga cukup natural sih ini kalau menurut aku. Dynamic range-nya gimana? Oke, luas juga ya, kelihatan dari awan-awannya. Tuh kayak gini. Gimana nih tanggapan kalian tentang Realme 9 Pro Plus 5G ini? Langsung dibeli ya, lagi diskon 500.000 loh. Lalu untuk kapasitas baterainya, handphone ini punya kapasitas baterai sebesar 4500 mAh dengan dukungan 60 Watt Super Dot Charge, di mana Realme mengklaim handphone ini bisa ngisi dari 0 ke 50% dalam waktu 15 menit. Dan ngisi dari 0 hingga 100% cuma butuh waktu 44 menit aja. Dan untuk kapasitas 4500 mAh menurut aku itu udah cukup ya kalau untuk dipakai di tahun 2022 ini. Mengingat ketahanan dari baterainya juga cukup awet. Screen on time bisa dapat 6 jam lebih untuk pemakai normal dan sedikit gaming. Tapi kalau dipakai buat push rank terus, ini bisa dapat di angka 4 jam lebih. Dan terakhir, kalau kalian nanya apakah di handphone ini udah ada IP rating, jawabannya belum. Mungkin next time bisa ditambahin ya Realme. Dan untuk kesimpulannya, Realme 9 Pro Plus 5G yang harganya 4 hingga 5 jutaan ini, kalau menurut aku adalah sebuah handphone yang sangat bisa kita andalkan dari segi kameranya, khususnya untuk foto. Dipakai dalam kondisi apapun, bahkan dalam keadaan low light, hasil-hasilnya selalu bikin puas. Performa handphonenya sendiri kalau dipakai untuk kebutuhan harian seperti sosmed, chattingan, dan sebagainya macamnya, ini juga nggak ada masalah sama sekali. Dipakai buat main game pun ini masih oke banget, walaupun handphone ini bukan dibuat untuk orientasi gaming yang terlalu berat. Jadi kalau kalian di tahun 2022 ini lagi nyari handphone baru dengan budget 4 hingga 5 jutaan dan mau punya fitur kamera yang bisa diandalkan dalam segala kondisi, maka Realme 9 Pro Plus 5G ini adalah handphone yang menurut aku layak untuk kalian pertimbangkan. Jadi kalau kalian tertarik untuk membeli handphone ini juga, kalian bisa langsung aja cek di link deskripsi. Karena untuk link pembeliannya udah aku letakkan di sana ya. Dan buruan, karena lagi ada diskon 10%. Oke, jadi segini dulu videonya. Tulis pendapat kalian tentang Realme 9 Pro Plus 5G ini. Aku Yusri Adi Putra pamit. Like video ini kalau kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.